Kalau bicara tentang Ancol, yang kita paling ingat adalah seorang sosok yang pernah tampil di acara ILC TV One bersama Kees Khalifah. Ngakunya sih aktivis, entah aktivis apa. Fungsinya di ILC adalah membela Anies. Belakangan, penampilannya di ILC jadi sorotan karena ternyata dia adalah komisaris Ancol. Dengan kata lain, ya teman atau anak buah Anies juga. Sebuah penampilan yang syarat akan konflik kepentingan dong. Ada-ada aja. TV One mbok pinteran dikit gitu menghadirkan narasumber, menghadirkan perwakilan ormas, ormasnya dapat sumbangan dari Anies, ya sama aja dong. Dan baru-baru ini baru terungkap fakta terkait Kees Khalifah. Ternyata dia ini adalah inisiator Masjid Apung yang akan dibangun di kawasan reklamasi Ancol. Pengakuan ini disampaikan Kees Khalifah kepada Karni Ilyas, host ILC pada tanggal 26 Februari 2020. Jadi wajar saja kan DPRD DKI Jakarta merasa kecolongan soal reklamasi Ancol. Ternyata sudah direncanakan berbulan-bulan lalu dengan senyap. Padahal hal ini kan menyangkut kepentingan publik, kepentingan banyak pihak, dan kepentingan aturan yang harusnya jadi dasar hukumnya seperti perda. Dari sini saja kita bisa mempertanyakan maksud Anies dengan reklamasi Ancol ini. Buat siapa? Katanya sih buat kepentingan publik. Masa? Luas lahan reklamasi yang dikasih izin oleh Anies sekitar 155 hektar, sesuai Kepgub yang dia keluarkan. Sudah ada acara peletakan batu pertama pembangunan Museum Rasulullah. Akan dibangun pula Masjid Apung di sana. Pembangunan Museum Rasulullah itu pun terkesan diam-diam dilakukan. Acara peletakan batu pertamanya saja pada akhir Februari 2020 silam. Sementara rame-ramenya baru sekarang. Tercium aroma-aroma tidak enak nih. Untuk lokasi museum dan Masjid Apung kan tidak diambil lahan seluas total 150 hektar. Anggap saja 20-an hektar lah. Nah, sisanya buat apa? Buat Ancol dong. Katanya akan dibikin fasilitas hotel dan gedung pertemuan besar hingga wahana laut baru Ancol. Apakah masuk museum digratiskan? Masuk Masjid Apung apakah digratiskan? Masuk wahana Ancol akan digratiskan? Kok kita nggak yakin ya? Jadi, apa kepentingan publik yang diwakili dengan adanya reklamasi Ancol ini? Ingat, Ancol sendiri sebagai sebuah perusahaan tidak sepenuhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Hanya 40% saja. Sisanya milik swasta dong. Makin tercium bau-bau busuknya. Tabrak aturan seenaknya. Istilah reklamasi sengaja diganti dengan istilah lain agar tidak perlu bikin perda, gitu kan? Pembuatan perda harus bersama DPRD DKI Jakarta. Tidak semulus pembuatan Kepgub yang kayak ngeluarin kartu ATM dari dompetnya sendiri. Bau-bau busuk ini pun akhirnya dibongkar oleh seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Trubus membongkar dua akal-akalan Anies. Pertama, soal pembangunan Museum Nabi dan Masjid Apung. Rencana pembangunan ini sekedar rayuan buat meninabobokan masyarakat dengan simbol-simbol keagamaan. Dengan kata lain, Anies memainkan isu SARA lagi. Jadinya hanya sebagai rayuan gombal supaya masyarakat setuju. Ini seperti meninabobokan masyarakat bahwa itu nanti akan dibangun simbol keagamaan supaya masyarakat mendukung reklamasi ini, kata Trubus. Kedua, sejatinya reklamasi Ancol adalah bentuk keberpihakan Anies terhadap pihak pengusaha, bukan untuk kepentingan publik. Jadi menurut Trubus, wajar kalau banyak pihak, terutama pendukung Anies, menolak kebijakan tersebut. Terlebih, Anies pernah berjanji akan menyetop reklamasi di Jakarta. Trubus menyebut, Gubernur Anies hanya berjanji bangun simbol agama di lahan hasil reklamasi. Namun tidak ada jaminan kalau kedepannya lahan tersebut tidak dialihfungsikan untuk kepentingan komersil. Ini keberpihakan kepada pengusaha. Ini enggak ada jaminan kalau fungsi ini dibangun sesuai diomongin. Nanti kalau dialihfungsikan bagaimana? Tegas Trubus. Makanya adanya reklamasi harus dibicarakan dengan pihak DPRD DKI Jakarta.
Makanya harus ada perda. Makanya harus ada konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya harus ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Tujuannya agar nanti peruntukan wilayah reklamasi itu tidak bisa sembarangan diubah-ubah, agar nggak bisa dibikin mencela-mencele dan ngeles ke kiri kanan. Anies pasti tahu akan hal ini, makanya dia melakukan semuanya dengan senyap kan? Sesudah rame-rame di media dan diprotes banyak pihak, baru deh tampil bikin video sok menjelaskan. Ngelesnya lagi sih, masa reklamasi Ancol buat mengatasi banjir? Haduh, kerjaan kok gitu melulu. Ngeles, bohong, memutarbalikkan fakta, mencela-mencele. Hati-hati, nanti bisa kualat loh sama rakyat DKI Jakarta. Bagaimana menurut Anda?